Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai kripto dan NFT versi Bill Gates. Sambil saya samber-samber gitu ya dengan Bitcoin gitu ya. Setelah pengumuman kenaikan suku bunga The Fed 75 basis point, Bitcoin seakan-akan mau melawan arus gitu ya. Dia sempat rally naik ke 20.000 lebih gitu ya, tapi enggak berlangsung lama, jebol lagi. Bahkan 2 hari yang lalu sempat menyentuh 17.000 sekian. Lalu dia rally lagi ya, jatuh lagi. Ya, sekarang rally lagi. Inilah yang disebut dengan bull trap. Kalau diterjemahkan bebas sama media-media Indonesia katanya jebakan banteng. Begini loh. Di dunia saham, kripto, atau apapun ada yang namanya kondisi bull, kondisi lagi naik gitu ya, atau bear, si beruang itu lagi turun. Nah, jebakan banteng atau bull trap aslinya namanya adalah suatu jebakan yang dilakukan oleh bandar besar gitu ya. Seakan-akan dia menciptakan sentimen positif sehingga banyak orang beli. Setelah banyak orang beli, harga naik lagi, dia punya kripto. Itu namanya bull trap. Hal yang sama juga dilakukan baru-baru ini. Ya, saya nggak mau nuduh ini disebut bull trap ya. Ketika kejatuhan kripto juga Dogecoin, bos Tesla, Elon Musk, membuat suatu cuitan bahwa dia tetap akan membeli Dogecoin sehingga Dogecoin naik lagi. Nah, ini yang namanya jebakan banteng, bull trap, sehingga semua orang pada ngikut beli Dogecoin. Nanti udah sampai tinggi, ada yang ngedam, zep, jual. Nah, inilah jebakan banteng atau aslinya bull traps, kira-kira gitulah ya. Nah, itu yang terjadi juga di Bitcoin ya, sehingga sampai sekarang Bitcoin tidak bisa naik-naik ke 21.000 ya, sekitar 20.000, turun lagi 19.000, turun lagi 18, turun lagi 17.000 sekian, naik lagi ya di situ. Nah, menurut prediksi crypto winter atau istilah musim dinginnya kripto, ini lagi sudah masuk musim dinginnya kripto. Apa sih maksudnya musim dinginnya kripto atau crypto winter? Adalah musim di mana mata uang kripto itu berjatuhan lah, singkatnya begitu, karena musim dingin gitu ya, tidak bergairah orang. Jadi orang kebanyakan jual, ya ada juga sih yang beli gitu ya. Karena kenapa? Ketika inflasi tinggi, The Fed naikkan suku bunga 75 basis point, orang banyak menjual aset-aset spekulatif seperti kripto ini untuk diambil cashnya, dimasukkan ke bank, lebih aman. Itu sejarah mencatat seperti itu. Jadi kalau ada balik arah, seharusnya dia turun tapi dia naik, hati-hati, itu bull trap. Oke, sekarang kita masuk ke Bill Gates ya. Nah, baru-baru ini ya, beberapa hari yang lalu lah, Bill Gates memberikan pernyataan yang membuat kesal lagi para pengagum kripto, termasuk Elon Musk. Nah, Bill Gates sama Elon Musk ya sering gontok-gontokan tanda kutip gitu ya, karena Elon Musk ini pencipta kripto, sedangkan Bill Gates dan Warren Buffett itu dia tidak suka kripto. Nah, ini kita lihat nih ya pernyataan Bill Gates. Apa dia bilang? Ini yang bikin kuping merah nih orang-orang yang suka main kripto dan NFT. Dia bilang kripto dan NFT itu berdasarkan sebuah teori bodoh, dumbest theory atau teori bebek dungu gitu. Kalau saya kan pakainya bebek dungu. Dia sebutnya the dumbest theory, teori paling bodoh gitu. Loh, kurang ajar banget ya Bill Gates sampai ngomong begini. Oke lah, kita sebelum itu kita
daripada bilang dia kurang ajar atau apa, ini ada video yang menarik. Mari kita tonton videonya. Finally, Bill Gates makes it clear that he is not a fan of crypto or NFTs. Speaking at TechCrunch's talk on climate change, Gates said that the crypto and NFT industry was, quote, 100% based on the greater fool theory, the idea that assets will go up in price when there are enough people willing to pay for them. Gates also said he has no crypto holdings and took a jab at Bored Ape NFTs, implying that, quote, expensive digital images of monkeys wouldn't improve the world. I'm used to asset classes where, like a farm, where they have output, or a company where they make products. Have an asset class that's 100% based on sort of greater fool theory that somebody's going to pay more for it than I do, and where it has at its heart sort of this anonymity that, you know, you avoid taxation or any sort of, you know, government rules about kidnapping fees or things. Yeah. Anyway, I'm not involved in that. I'm not long or short any of those things. Oke, kalau Anda lihat tadi videonya, sebenarnya videonya panjang, tapi saya tidak akan tayangkan terlalu lama gitu ya. Nanti Anda pusing sendiri. Tapi kira-kira gini, yang disebut oleh Bill Gates di video itu. Dia bilang bahwa cryptocurrency dan NFT gitu ya, itu dasarnya itu atau alasnya adalah suatu sistem yang disebut teori paling bodoh, the dumbest theory. Dumbest theory. Teori terbodoh. Ya. Aduh. Pernyataan ini dia buat berhubungan dengan crypto winter, musim dinginnya si kripto ya. Dan dengan dropnya serta menurunnya popularitas NFT. Kan NFT sudah saya bahas ya, non-fungible token. Kalau non-fungible token misalnya untuk keperluan game masih oke deh. Tapi ada non-fungible token gambar monyet. Lucu sih gambar monyetnya gitu ya. Dijual puluhan bahkan ratusan miliar. Ada yang beli gitu ya. Nah itu pernah saya komentari juga sebelumnya. Ya mungkin beruntung gitu ya yang dibeli. Atau jangan-jangan yang NFT-nya dibeli itu sudah ada kolaborasi lah supaya mengangkat pamor dari NFT. Jadi beginilah singkat saja ya NFT ini. Misalnya saya datang ke rumah orang, dia punya lukisan Basuki Abdullah, Pangeran Diponegoro. Saya lupa ya kalau nggak salah ada Pangeran Diponegoro lagi naik kuda. Itu the only one in the world. Misalnya yang punya Mr. A. Wah, Mr. A ini belinya entah berapa gitu ya. Misalnya lah, taruhlah dia beli 2 miliar begitu ya. Tapi itu lukisan cuman satu-satunya di dunia. Dan memang langka, nggak ada duanya gitu. Dan pelukisnya sudah meninggal, Basuki Abdullah. Kemudian misalnya saya banyak uang. Saya bilang, Pak A, kamu beli 2 miliar kan misalnya ya. Saya beli deh. Berapa kamu membeli? 10 deh saya beli. Kebetulan Mr. A ini perlu uang. Ya, dia terima misalnya uang saya 10 miliar. Wajar. Karena ini koleksi langka. Saya ambil lukisannya, saya taruh di ruang tamu saya. Kemudian ada tamu datang ke rumah saya. Wah, seorang kamu yang punya nih lukisan Basuki Abdullah. Boleh nggak aku beli? Kalau saya iseng boleh, mau 50 miliar. Itu terjadi di koleksi lukisan langka. Oke? Dan itu wajar-wajar saja. Tetapi NFT yang bentuknya digital, gambar monyet yang lucu gitu ya, dijual sekian puluh atau sekian ratus miliar, padahal gambarnya itu digital bisa di-copy gitu. Terus, ya tapi kan nggak asli Pak. Yang saya beli asli sekian puluh atau sekian ratus miliar. So what gitu. Memang gambar monyetnya itu yang digital mau Anda print, Anda pasang di ruang tamu. Ketika Anda print juga yang cetak juga bisa copy kok. Maksudnya nggak ada sesuatu yang apa ya. Tapi ya sudahlah ya. Foto siapa itu ya? Ghazali gitu ya. Saya bukan iri sama Ghazali bisa laku berapa miliar gitu ya. Ya dengan harapan nanti yang beli mau jual lagi puluhan miliar atau berapa kali lipat. Ya kita lihat saja laku nggak tuh ya fotonya Ghazali ya. Sorry ya saya nggak iri sama Ghazali ya. Cuman itulah yang disebut didasarkan oleh teori paling bodoh. Saya setuju sama Bill Gates ya. Nah, katanya
Selain bodoh itu juga, ide dari kripto dan NFT ini kira-kira begini. Anda beli mahal. Kripto apapun itulah, Bitcoin, Ethereum atau apapun, atau NFT, Anda beli mahal kan. Waktu sebelum jatuh kan sempat berapa, misalkan 800 juta sekian, sekarang cuman tinggal 200 sampai 300 juta. Anda beli mahal suatu barang yang barangnya aja nggak ada gitu ya. Digital Pak. Iya, terus apa? Kemudian Anda berharapan ada orang bodoh lagi yang mau beli di harga, pada harga maksud saya di atas Anda beli. Misalnya Anda beli Bitcoin di harga 800 juta satu Bitcoin pada waktu itu. Kemudian Anda berharap pada suatu saatnya nanti ada orang yang mau beli satu Bitcoin Anda 1 miliar atau 2 miliar atau 10 miliar. Nah, ini namanya teori paling bodoh, teori bebek dungu. Ya. Mengharapkan ada investor lainnya yang mau membayar lebih banyak daripada yang Anda keluarkan. Jadi secara sarkastik ya, misalnya dia bilang gambar monyet itu ya yang dijual NFT-nya itu ya. Yang dia maksud adalah Bored Ape Yacht Club yang famous itu ya, koleksi NFT yang famous itu ya. Nah, dia bilang itu, waduh, pokoknya dia bicaranya sarkastik lah mengenai NFT monyet ini ya. Ya mungkin saja dengan menjual NFT monyet ini bisa memperbaiki dunia gitu ya. Ini kan sarkastik gitu ya. Maksudnya begini, kalau Anda beli saham, dia kan mainnya saham gitu ya, Warren Buffett. Anda boleh bilang dia orang kuno gitu. Kalau Anda beli saham, Anda berkontribusi atas kelangsungan sebuah perusahaan. Ikut memiliki sebuah perusahaan menghasilkan produknya ya bisa saja untuk membangun sebuah komunitas. Kripto apa yang Anda bangun? Tidak ada, Anda cuma spekulasi. Anda beli NFT, spekulasi kan, dengan harapan nanti ada yang mau beli. Lah, Bapak tadi cerita soal lukisan juga spekulasi. Beda coy. Lukisan itu ada barang realnya. Ini kan digital. Ya sudahlah, jangan debat ya. Nggak selesai. Kalau nggak setuju, komen. Tapi komen yang sopan. Kalau komennya nyerang pribadi, langsung saya blok. Ya. Jadi dengan kata lain, Gates tadi di video tadi berkata, dia lebih suka berinvestasi di aset-aset yang nyata. Ya. Misalnya di farmasi, pabrik, atau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk. Iya, karena dengan dia berinvestasi ke sana, investasinya menghasilkan produk untuk kepentingan masyarakat. Lalu kalau Anda investasi di NFT atau kripto, apa yang diproduksi, yang dihasilkan untuk masyarakat? Nggak ada. Anda murni spekulasi. Dan spekulasi tergantung cuitan seperti Elon Musk. Elon Musk bilang, gue beli Dogecoin, naik, semua orang beli. Ini investasi apa spekulasi? Jelas spekulasi. Maka benar Bill Gates, ini adalah teori terbodoh. Ya. Ya. Teori terbodoh, ya. Jadi Anda selalu mengharapkan ada orang lain yang bersedia membeli barang yang sudah Anda beli dengan harga kelewat mahal. Misalkan Anda beli Bitcoin waktu itu kelewat mahal di 800 juta. Anda mengharapkan ada orang yang mau beli di 1 miliar. Padahal barangnya nggak ada. Ya kalau nggak ada yang beli gimana? Ya selesai. Loh, saham juga gitu Pak? Oh enggak. Saham selalu ya ada nilainya. Kita bisa tahu saham sebuah perusahaan itu kemahalan atau kemurahan. Ada cara hitungnya. Jadi misalkan saham perusahaan sebut saja BCA. Kalau dijual sekian, kita bisa hitung ya, ini sudah kemurahan. Kita beli. Karena kita tahu itu memang sudah kemurahan. Tapi kalau kita hitung ini sudah kemahalan, kita nggak beli. Bitcoin dari mana Anda tahu ini sudah kemahalan atau kemurahan? Nggak ada. Nggak ada. Coba kasih tahu saya, dari mana Anda tahu sebuah Bitcoin atau NFT ini sudah kemahalan atau kemurahan? Nggak ada tolok ukurnya, gitu maksudnya. Jadi inilah yang dimaksudkan teori terbodoh, teori bebek dungu. Ya, jadi teori itu ya teori bebek dungu. Dan ada lagi orang yang misalnya
ketika Bitcoin dalam keadaan bull, dalam keadaan naik gitu ya, dia sampai jual rumah gitu. Jual rumah ketika Bitcoin dia harganya 800 juta. Mungkin digadaikan lah, nggak dijual. Digadaikan 800 juta, dia beli satu Bitcoin. Bitcoin sekarang jatuh jadi 300 juta. Dia harus bayar cicilan. Sebutkan tadi bukan digade lah. Dijaminkan, dia pinjam lah dari bank. Ya, sekarang dia harus bayar cicilan. Harganya sudah turun di sekitar 200-300 juta Bitcoin. Ya. Kalau nggak turun lagi, kalau turun lagi, kira-kira gitu. Padahal sebelumnya dia berharap, dia sekolahin itu rumahnya, berharap Bitcoin jadi 1 miliar atau 2 miliar, langsung dia jual, dia bisa tebus lagi rumahnya gitu ya. Lah ini anak-anak milenial seperti ini, dia pikir yang namanya kripto cara cepat untuk dapat uang. Padahal nggak begitu, di dunia ini nggak ada cara cepat dapat uang. Pak, si itu pernah tuh jadi milioner. Ada. Benar ada. Ketika dia tahu saat tepat yang masuknya kapan, keluarnya kapan, secepat-cepatnya gitu. Lah Anda nggak ngerti apa-apa, ikut-ikutan, gade rumah, selesai. Ya. Nah, proses ini menurut Bill Gates ini terus berlangsung gitu ya. Seperti loop, seperti apa ya, lingkaran setan gitu ya. Sampai sistem itu kolaps. Nah, orang-orang terakhir yang masuk, yang beli barangnya sudah mahal, misalnya kripto deh, Bitcoin. Waktu masih murah, waktu harganya masih puluhan juta, ada yang awal masuk gitu ya. Yang terakhir masuknya pada saat 800 juta. Dia bilang ini mirip seperti skema Ponzi. Mirip skema Ponzi. NFT, dibeli ratusan juta, kemudian dijual sekian miliar. Kemudian dijual lagi puluhan miliar. Pertanyaannya, yang paling belakang yang beli puluhan miliar jual ke siapa lagi gitu. Nah inilah orang-orang yang mau cepat kaya menurut Bill Gates yang nggak masuk akal. Wah, Bill Gates orang tua Pak, kolonial, kita milenial, kita ngerti NFT, kita ngerti blockchain, kita ngerti Bitcoin. Lu sudah jadi triliuner seperti Bill Gates, seperti Warren Buffett. Kalau Anda belum jadi triliuner seperti Bill Gates atau Warren Buffett, shut up. Jangan banyak bicara. Jangan banyak teori blockchain gini. Saya juga ngerti gitu ya. Jadi jangan suka sombong gitu ya, mentang-mentang Anda cuma tahu sedikit gitu ya. Basicnya apa itu kripto? Silakan kalau Anda mau main. Tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Itu murni spekulasi gitu ya. Jadi sekali lagi, Bill Gates menegaskan ini mirip lah seperti Ponzi. Yang masuk duluan untung, yang masuk terakhir di harga yang sudah mahal, nyari orang yang mau belinya lebih mahal lagi, susah ya. Jadi ya bisa dicap seperti money game Ponzi, walaupun sebenarnya bukan money game gitu ya. Yang masuk belakangan udah gigit jari ya. Kan banyak kejadian sekarang yang beli di 800 juta sekarang drop tinggal 200-300 juta Bitcoin. Nunggu yang beli NFT ratusan juta atau puluhan atau ratusan miliar sekarang drop. Siapa yang mau beli? Oke? Nah, kemudian di sini dikatakan baik NFT atau cryptocurrency gagal recover ke titik yang dia pernah tinggi-tingginya gitu. Gagal ini. Ya, nggak tahu sih ya. Saya bukan dewa juga. Diperkirakan sepanjang tahun 2022 ini masih winter katanya. Baru mulai dia recover di 2023. Kalaupun sekarang lagi rally mulai naik, itu semu. Sebentar lagi dihajar sama bandar besar yang memang menciptakan tadi bull trap. Supaya Anda ikutan beli, begitu harganya mulai agak tinggi, didam sama si bandar ini. Ya. Nah, jadi menurutnya ini Bill Gates juga musim dinginnya atau crypto winternya apapun lah semua mata uang kripto ya, ya dia akan selalu mengalami sejumlah kejatuhan ya. Dalam situasi seperti ini banyak timbul teori-teori atau strategi-strategi. Ini lagi jatuh nih, serok gitu kan sering tuh anak-anak milenial bilang lagi jatuh nih, serok ya. Nah, kemarin begitu the Fed naikkan suku bunga
Bitcoin ini dipermainkan oleh bandar besar, sengaja dibuat seperti naik, harusnya kan turun kan. Banyak yang beli di 20 ribuan kemudian didam ya sama bandar besar, sehingga akhirnya dia nggak sempat jual ketika jatuh ke 17 ribuan atau 18 ribuan. Oke lah, sekarang dia naik lagi. Nah, Anda mau beli lagi. Anda tahu nggak kapan bottomnya dari Bitcoin? Kapan Anda harus putuskan masuk? Kapan Anda harus putuskan keluar? Semuanya spekulatif, nggak bisa dihitung. Ya, Anda masih merasa lebih pintar soal blockchain, soal Bitcoin, soal kripto, ya terserah coy. Ya, nah oleh karena itu, permainan-permainan di mana orang mengandalkan strategi tertentu, iya ini sudah mulai murah nih, beli. Terus nanti siapa tahu dia naik. Kalau naik, kalau makin turun, ya kan? Inilah yang dimaksud oleh Bill Gates sebagai jebakan-jebakan di dunia kripto atau di pasar kripto. Jadi kalau Anda mau main kripto ya terserah Anda, tapi Anda belajar dulu gitu ya, Anda belajar dulu, Anda ngerti dulu lah kripto ini seperti apa ya. Saya bukan bilang Anda nggak boleh main kripto. Kalau Anda suka main kripto silakan, tapi Anda pelajari dulu, tanya sama expert yang ahlinya. Karena ini adalah investasi yang paling tinggi resikonya, karena penuh dengan spekulasi. Oke? Jadi demikian saja bahasan saya yang sederhana tentang Bill Gates dengan pendapatnya mengenai kripto dan NFT adalah didasari oleh teori terbodoh. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.